Terus itu berdiriin toko ini kapan? Terus udah berapa lama juga? Terus mulai bisnisnya dari nol apa enggak? Terus sama punya karyawan apa tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Ibu, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Syakira Turamdoni. Nama saya Widi. Saya seorang ibu dari satu orang anak, dan saya memulai usaha ini benar-benar dari nol ya. Mulai dari apa namanya, yang online di rumah aja, yang door to door ke rumah-rumah, sampai dia bisa berdiri toko seperti ini gitu. Dan alhamdulillah sempat juga mempunyai cabang, karena kan yang namanya usaha naik turun ya teh ya. Saya mulai usaha itu dari tahun 2016, tepatnya pas beberapa bulan setelah anak saya lahir. Saya mulainya bekerja di sebuah perusahaan, dan sudah beberapa tahun, hampir 8 tahun saya bekerja di perusahaan. Berhubung dulu saya pengen punya anak, makanya saya berhenti dan saya fokus untuk usaha di sini. Jadi setelah punya anak, saya buka usaha online, tapi belum punya toko ya, baru by HP aja. Terus kalau misalkan ada yang dropship lah lebih tepatnya ya, seperti itu, dropship. Kemudian buka toko di sebelah sana yang kontrakan kecil di sana, kemudian pindah ke sini. Dan alhamdulillah dulu pernah buka cabang di Anjun, juga pernah. Terus buka yang di Bundar juga. Karyawan dulu sempet sampai kurang lebih 10 lah ada ya. Cuman ya kembali itu kan ya, namanya usaha naik turun. Alhamdulillah kemarin sempat turun, alhamdulillah sekarang naik lagi. Mudah-mudahan bisa berkembang lagi, gitu aja. Ada pesan atau pesan untuk kita? Kesannya sih konsisten ya. Kalau dalam usaha itu kita harus konsisten, karena kalau misalkan kita tidak konsisten, belum apa-apa udah drop gitu ya, nggak mau maju lagi. Yang namanya usaha, yang namanya itu cuaca juga kan ya, ada panas ada hujan kan ya, kayak gitu. Jadi usaha juga seperti itu, ada naik ada turunnya gitu. Nah kalau misalkan dalam kita naiknya ya kita harus konsisten juga, yang turunnya juga kita juga harus konsisten gitu. Konsistennya bagaimana? Konsisten terus posting. Kalau kita kan lebih ke fokusnya itu jualan online ya. Jadi ya walaupun misalkan naik atau misalkan turun ya pendapatan penjualan, ya kita harus tetap posting gitu. Konsisten tiap hari seperti itu. Terus kalau misalkan kita juga kan lebih fokusnya ke reseller ya teh ya, ada EC-nya juga. Nah kalau reseller itu kan pastinya nyari yang menarik, yang best seller juga. Nah si ownernya ini, si penjualnya ini harus bisa punya ide-ide kreatif yang sekiranya apa nih yang misalkan bakal rame di pasaran gitu, bakal dibutuhin sama konsumen, sama reseller. Nah kita harus mikir ke sana juga gitu. Terus kita juga harus punya supplier yang harga jualnya bisa bersaing di pasaran gitu. Ya makanya kan di sini kita buka reseller, karena kita kan jualnya murah. Nah jadi kita harus bisa nyari supplier yang paling murah gitu. Pendapatannya? Ya Ibu, pendapatan per harinya gimana gitu? Kalau dulu pas pertengahan merintis tahun 2022 2001 sampai 2002 lah, alhamdulillah sampai mencapai tertinggi itu bisa nyampe 50 juta per hari. Sebelum 2000 ya, pokoknya sebelum corona aja. Sebelum corona itu bisa mencapai 50 juta per hari. Cuman ya setelah corona, terus melihat perekonomian juga sekarang kan ya, banyak pabrik-pabrik yang tutup, sehingga banyak pengangguran juga, ya daya konsumsinya juga berkurang, makanya pendapatan juga menurun. Ya kurang lebih 10 juta lah per hari. Si besar juga. Kalau misalkan sama yang cuman kan sekarang di Bunda juga dipegang sama adik ya. Dulunya kan ikut ke sini, yang di Bunda itu ikut ke sini. Cuman berhubung yang namanya juga sama adik, sekarang dipegangnya fokus sama adik. Ibu, adakah keinginan cabang untuk Pernah buka cabang juga kan ya, yang di Anjun, yang di Bunda
pasti ada keinginan untuk buka cabang. Nah kalau misalkan ditanya mau buka cabang pasti, ya dulu juga kan sempat buka cabang. Kalau misalkan untuk nambah cabang bisa, pasti mau. Cuman kan dananya ya, kalau misalkan dananya mencukupi ya mau gitu. Terus melihat pasarannya juga, apakah orang-orangnya konsumtif juga. Nanti kalau misalkan buka cabang bagus peluangnya atau enggak. Kalau misalkan peluangnya bagus ya mau. Berjualan barang lain atau berjualan barang apa? Jualan barang lain sekarang sih pengennya ke sembako ya, fokus ke sembako. Sekarang kan Barnik udah, terus ya peralatan mandi dan sebagainya juga udah ada ya, seperti yang teteh-teteh lihat gitu. Nah kedepannya insya Allah mudah-mudahan diijabah, pengennya buka grosir sembako juga. Sembako kayak, terus ya hampir kayak kelontong juga gitu, cuman lebih ke fokusnya yang partai gitu. Yang eceran juga ada, cuman partaiannya juga ada gitu. Bahkan mungkin harapannya sih bisa punya gudang yang besar gitu, karyawan yang besar, mobil juga banyak gitu. Tujuannya untuk kirim sana kirim sini gitu ke beberapa warung, jadi kita yang ngisi gitu. Tujuannya sih ke sana ke depannya gitu. Mudah-mudahan terwujud ya. Apa juga sebagai kegagalan dalam bisnis? Ya tentunya ingin berkembang ya. Setiap orang pasti untuk usaha itu inginnya berkembang, ingin sukses, ingin nambah cabang seperti tadi pertanyaan, ingin bisa juga dengan hasil usaha yang bisa berangkat umroh, bisa haji, bisa bersedekah ke sana sini gitu kan, bisa menyumbang yayasan ini itu gitu. Tujuannya usaha itu seperti itu. Cuman yang paling intinya sih ya bisa mencukupi semua kebutuhan, dan bonusnya bisa yang tadi saya sebutkan. Terima kasih Ibu telah meluangkan waktunya untuk wawancara. Mohon maaf bila kurang Biasa aja. Ibu, terima kasih sudah Iya. tugas kami. Waalaikumsalam. Dan tugasnya